Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai demonstrasi konseptual pada topik 1 untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kelompok kami ada 5 anggota. Yang pertama ada Supriyanti, kemudian yang kedua ada Tampi Berkah, ketiga ada Uhti Ulfa Alfianti, yang selanjutnya ada Wahyu Triningsih, dan yang terakhir ada Yesi Kusumawati. Baik, untuk topik yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada contoh pembelajaran berdiferensiasi. Ya baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut para ahli, yaitu yang disampaikan oleh Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah adanya keleluasaan untuk mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi diri, baik untuk kesiapan belajar, minat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Karena setiap anak pasti memiliki bakat masing-masing. Setelah kita membahas tentang pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten. Maksudnya adalah guru menyajikan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Peserta didik dengan pemahaman yang cepat atau cepat tanggap itu diberikan materi yang lebih mendalam atau menantang. Kemudian untuk siswa yang butuh waktu lebih dalam memahami materi akan diberikan pengantar atau dukungan visual. Contohnya pada pelajaran matematika, siswa yang sudah paham konsep perkalian bisa diberikan soal cerita yang lebih kompleks. Sedangkan siswa yang lain diberi latihan perkalian dasar. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu sama agar peserta didik itu mengetahui materi tentang perkalian, tetapi dengan konten yang berbeda karena adanya tingkat pemahaman peserta didik. Nah, konten berbedanya ini dalam contohnya yang sudah paham ini diberikan soal cerita dan yang belum paham akan diberikan soal latihan. Nah, namun nanti ketika siswa yang pemahamannya lebih membutuhkan waktu lama ketika sudah diberikan soal latihan perkalian, maka juga akan diberikan soal cerita. Jadi meskipun berbeda-beda cara kontennya atau pembelajarannya, tetap saja nanti pada akhirnya tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Yang kedua adalah diferensiasi proses.
Guru memberikan tugas yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ada 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama adalah visual learners, di mana peserta didik akan lebih mudah paham ketika diberikan visual, dapat menggunakan diagram maupun grafik. Yang kedua adalah auditory learners, yang berarti siswa akan lebih paham ketika dijelaskan dengan diskusi atau dengan audio, dengan ucapan. Yang ketiga ada kinesthetic learners, yaitu melakukan eksperimen atau simulasi. Jadi peserta didik itu akan mudah paham ketika ada action, ada eksperimennya atau simulasinya digambarkan dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Contohnya dalam pembelajaran IPA tentang ekosistem, siswa bisa memilih untuk membuat model 3D ekosistem, membuat presentasi, atau menulis laporan tertulis tentang interaksi dalam ekosistem. Jadi topiknya sama, mereka belajar ekosistem, tapi bisa disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Itu yang dinamakan diferensiasi proses, jadi prosesnya yang bervariasi. Selanjutnya, contoh pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui produk akhir yang sesuai dengan minat atau keterampilan mereka. Pilihan tugasnya seperti poster, video, esai, atau presentasi. Contohnya, setelah mempelajari topik sejarah, siswa dapat memilih untuk membuat drama pendek tentang peristiwa sejarah, menulis artikel, atau membuat video dokumenter. Contoh pembelajaran berdiferensiasi yang keempat, yaitu diferensiasi lingkungan produk. Guru mengatur suasana kelas sesuai kebutuhan siswa, seperti tempat duduk yang fleksibel. Beberapa siswa lebih nyaman belajar secara individu, sementara yang lain bekerja lebih baik dalam kelompok. Kedua, pengaturan waktu. Beberapa siswa mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, sedangkan yang lain lebih cepat. Contohnya, saat mengerjakan proyek kelompok, beberapa siswa bisa bekerja di area tenang, sementara yang lain bisa bekerja di ruang yang lebih interaktif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan mereka, yang akhirnya meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semua atas perhatiannya. Salam sehat dan salam semangat selalu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.